Baik, kembali lagi ke channel saya, channel Dr. Arif Nur Pratomo. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah mesin yang bisa kita gunakan untuk merubah sampah plastik botol menjadi filamen 3D print yang siap digunakan untuk mencetak berbagai jenis bentuk seperti gear, kemudian apapun bentuknya, kubus, dan juga bisa kita buat jaring-jaring seperti ini. Gimana cara kerjanya? Kita lihat. Cara kerja alatnya, pertama-tama kita harus potong terlebih dahulu botol plastik ini menjadi bentuk seperti mie. Tipis, kemudian lebarnya sekitar 8 mili untuk botol yang besar. Untuk botol kecil bisa sampai 1 cm. Kemudian bentuk mie tadi kita taruh sini atau kita juntaikan juga boleh, lalu masuk ke liner, kita masukkan ke liner, lalu kita masukkan ke nozzle yang sudah dipanaskan dan kita atur temperatur di 200 derajat Celcius. Kemudian dia akan sedikit melunak. Dengan lunaknya PET tersebut, kita akan tarik dari sini, kemudian kita dinginkan, tarik pelan-pelan, lalu kita gabungkan dengan pengait. Pengaitnya seperti ini, jadi pengait filamen. Lalu kita hidupkan motor penggeraknya dan dia akan otomatis terekstrusi, terdorong seperti filamen yang siap untuk di print. Oke, lalu gimana sih cara membuat filament maker ini? Ada beberapa tahap yang harus kita lalui ya. Pertama kita harus mendesainnya dari nol. Ini saya desain sendiri dari awal sampai akhir. Saya lihat beberapa referensi, saya ambil kelebihan dan kekurangan dari beberapa alat yang sudah pernah orang buat. Kemudian saya improve, lalu saya konsepkan. Terutama yang paling penting adalah kekuatan dari motor penggerak ini. Karena motornya kecil, jadi kita harus naikkan torsinya dengan gear rasio 1:10. Jadi saya tingkatkan torsinya 10 kali lipat. Dan itu sudah cukup untuk menarik filamen berbentuk mie menjadi filamen 3D print yang siap digunakan. Jadi pertama saya gunakan konsep menggambar dari nol di atas kertas. Terlebih dahulu kita konsep, kemudian setelah itu kita 3D modeling menggunakan FreeCAD. Dalam hal ini saya sudah mencoba menggunakan FreeCAD untuk beberapa project yang serius, termasuk yang ini, dan ternyata cukup capable ya, walaupun ada beberapa proses yang harus kita agak mengulik dikit ya, agak lebih proses yang lebih panjang, tapi itu ternyata nggak masalah, semuanya bisa dilakukan dengan FreeCAD. Bahkan untuk membuat gear mulai dari jumlah giginya, kemudian involute-nya, kemudian modulnya harus sama, semua itu bisa disetting di FreeCAD. Desainnya itu ada beberapa komponen penting, terutama casing elektronik yang ini, kemudian spool penggulung, gearnya, kemudian supportnya, lalu ada juga roller penggulung, dan juga holder dari filamen yang baru dipotong, yang belum siap jadi 3D print. Kemudian komponen elektroniknya itu ada heater, 3D print nozzle, ya kan? Kemudian ada thermocouple, kemudian ada juga Rex 100, komponen pengatur kecepatan, PWM dari motor, dan juga saklar, dan di dalamnya ada relay untuk mengatur
200 derajat dia harus pemanasnya harus off, on off, dan diatur sampai 200 derajat, nggak boleh lebih dari itu. Dan kita harus mendesain ini supaya tahan panas ya, karena kalau kepanasan ini materialnya ABS, jadi ABS saya print, dan ABS ini tahan 200 derajat, jadi bisa dipakai. Dan saya tambahkan lagi kayu di sini. Dan kayu ini fungsinya untuk isolator ya. Kalau nggak pakai kayu nanti ABS-nya mulai melunak, dan itu sudah terjadi. Pelunakan ABS ini nanti membuat dia ya rusak akhirnya. Dan supportnya ya untuk menggabungkan semuanya ini digabungkan dengan baut ya, baut M3. Oke, dan ini juga spoolnya ada beberapa komponen seperti bearing, dan juga ada bearing-bearing kecil untuk roller dan juga gearbox. Oke, tahapan selanjutnya kita desain di atas kertas, kemudian kita 3D modeling menggunakan FreeCAD. Ada ternyata total 12 komponen yang harus di 3D print. Kemudian ada 15 non 3D printed komponen. Jadi semisal elektroniknya, fan, kemudian motor, bearing, itu ada 15. Dan itu affordable, bisa dibeli dimanapun di online shop. Dan perkiraan kalau mau kita buat sendiri itu nggak sampai 3 juta, bahkan 2 juta bisa juga. Oke, tahapan ketiga kita harus melakukan 3D print. 3D print dari model yang sudah kita buat di tahap kedua. 3D print itu ya prosesnya kurang lebih kita ekspor ke STL, kemudian kita masukkan ke slicer, software slicer. Setelah itu kita masukkan ke 3D print. Dalam hal ini saya pakai Creality Enders 3 V2, dan materialnya ABS, cukup dengan ya nggak sampai 1 kilogram filamen sudah jadi. Ini sekitar 600-an gram ya. Kemudian tahap keempat kita otomatis assembly ya. Sebelum assembly otomatis kita harus mengadakan komponen elektronik, kemudian fan, motor, gearbox, dan lain sebagainya. Kita harus datangkan terlebih dahulu. Kita pesan di online shop. Semua ada di deskripsi di video ini. Setelah kita assembly, jadi kita coba tes. Dan ngetesnya kita harus buat dulu benang berbentuk mie dengan botol plastik. Ada juga tahapannya. Kemudian kita coba masukkan, kita panaskan, dan hati-hati harus memperhatikan keselamatan ya, karena ini ada adaptor, jadi ada AC-nya, ada listrik AC, ada listrik DC. Nah, listrik AC ini yang cukup berbahaya, jadi harus berhati-hati. Setelah diuji coba ya sudah siap kita gunakan untuk scale up dari filamen dengan bahan plastik botol untuk berbagai macam jenis bentuk apapun yang Anda inginkan. Bahkan filamen maker ini sendiri bisa kita buat dengan material PET ini. PET ini memiliki temperatur leleh 255 derajat Celcius, jadi cukup tahan terhadap panas ya. Untuk mengeprint 3D printnya, kita pakai dalam hal ini Creality Enders 3 V2, dan material yang digunakan itu adalah ABS ya. Ini 1 gulung 1 kg, harganya cuma 150-an ribu, dan ini bisa untuk membuat 2 filament maker lah. Kemudian ada treatment khusus ya. Pengalaman saya menggunakan ABS, dia harus kita kasih
adhesif. Adhesif yang saya gunakan cukup simpel, yaitu glue stick ya, untuk kertas dan gampang dibersihkan. Cukup dikasih air kemudian dielap, kemudian dia akan hilang. Dan ini menghindari supaya tidak terjadi pengelupasan di tengah-tengah kita lagi ngeprint ya. First layer itu harus sempurna, kemudian second layer, third layer tuh harus juga sempurna. Kalau enggak ya sudah selesai, mending langsung diselesaikan. Nah, untuk menghindari dari menggeser atau slip, mending langsung dikasih adhesif glue stick seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya kita assembly semua komponen 3D print dan juga elektronik yang sudah kita adakan. Ya, pertama saya contohkan ya, saya lihatkan dalamnya saja. Ya, jadi ini bagian dalamnya cukup complicated. Jadi ada yang namanya AC socket ya, di sini. Socket untuk on off. Jadi on off cukup mirip dengan komputer, PC atau apapun elektronik umum pakai seperti ini. Kemudian akan dihubungkan ke adaptor karena sebagian besar menggunakan DC, listrik DC, kecuali si Rex 100 ini ya. Kemudian setelah di adapter 12 volt disuplai ke heater yang pertama, kemudian ke motor penggerak, dan juga ke PWM ini untuk mengontrol motor dan juga fan ya. Fan juga 12 volt dan kita atur juga dengan ini. Sebelumnya fan-nya langsung di bypass 12 volt dan itu membuat pemanasannya lambat ya, karena didinginkan secara cepat oleh fan-nya. Jadi mending fan ikut dengan PWM dari motor penggerak spool. Kemudian untuk pengatur temperatur saya pakainya Rex 100, bisa dicek nanti di kolom deskripsi. Dia bisa mengatur sampai 400 derajat Celcius ya. Dan dalam hal ini cuma 200 dan cukup capable dan reliable. Setelah itu ada bantuan relay. Nah, kalau nggak pakai relay ini dia belum bisa mengatur ya. Relay ini fungsinya, relaynya jangan lupa ya, dari DC ke DC ya. Jadi dari DC ke DC. Dari DC karena heaternya DC, kemudian supply yang dibutuhkan oleh relaynya juga DC. Jadi DC itu DC, jangan sampai DC itu AC, akan berbahaya, akan terjadi pemanasan dan atau konslet. Kemudian ada juga apa lagi nih? Ya saya rasa itu ya, cuman komponen-komponen ini aja yang paling utama. Kemudian kalau di atas ya ini ada nozzle, ada fan pendingin, ada nozzle. Jadi nozzle-nya ini ada termokapel untuk mengatur jenis K ya, type K, untuk memonitor temperaturnya. Dan ini heater nih, heater inilah yang akan on dan off yang diatur oleh relay. Relay itu connect sama Rex 100 yang dia itu memberikan perintah kalau 200 derajat Celcius relaynya off gitu ya. Kalau mulai turun lagi relaynya di on kan. Kemudian ya di sini ada ya komponennya semuanya, sisanya adalah 3D print material, tinggal disambungkan menggunakan baut M3, baut dan murnya ya. Oke, untuk hasil dari 3D print menggunakan material PET itu saya lihat ya cukup baik lah ya, lumayan lah ini. Contohnya aja gear untuk PET ini, dia itu memiliki bentuk yang cukup sempurna dan sedikit elastis ya, saya lihat. Kemudian ada rongga-rongga kecil
Jadi saya settingnya itu pakai 260 derajat. Kemudian untuk melelehkannya cukup tinggi ya ternyata. Kemudian bednya itu 100 derajat dan hasilnya lumayan bagus. Kemudian ini kalau bentuknya jaring juga ya lumayan, yang memberikan tekstur yang lentur ya, cukup kuat ini. Dan juga ini yang basic sekali, kubus. Nah, untuk permasalahan yang hadir ketika kita mengeprint menggunakan filamen PET itu adalah filamennya itu kopong, di dalamnya itu hollow, dan itu membuat extruder dari 3D print Creality ini tidak bisa, yang bawaannya dia tidak bisa, kadang-kadang slip ya, terjadi slip. Awal-awal bisa, tapi kemudian pas terjadi istilahnya penyok lah ya, filamennya itu penyok, dia extruder tidak bisa menggigit dengan sempurna. Jadi harus di-upgrade menjadi dual gear extruder, dan itu cukup murah, hanya 150-an, tinggal dipasang. Kemudian karena dia double extruder, double gear, jadi kedua sisi extrudernya itu gerak dan mendorong filamen PET ini untuk mencetak suatu benda. Jadi cukup bagus setelah di-upgrade ya. Kalau nggak di-upgrade, dia kadang bolong-bolong atau macet di tengah-tengah, nggak ada yang keluar karena slip tadi ya. Jadi itu kurang lebih overview penggunaan pembuatan PET mesin, kemudian dan hasilnya juga cukup bagus. Terima kasih.